Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Juanti, NIM C1B021045 dari Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang telah dilakukan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, yaitu mengamati bentuk landform yang dilakukan di 4 titik lokasi yang berbeda. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu geomorfologi. Jadi, geomorfologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Sedangkan bentuk lahan atau landform itu sendiri adalah permukaan lahan yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat proses alam yang bekerja pada struktur kulit bumi. Sedangkan sumber lain mendefinisikan landform adalah setiap elemen dari bentang lahan landscape yang dapat diamati secara keseluruhan dan mempunyai bentuk yang konsisten atau perubahan bentuk yang teratur. Pada titik lokasi pertama yaitu di daerah Pusuk. Pada daerah ini, bentuk landformnya tergolong landform muda karena yang dapat kita lihat, bentuk bukitnya masih terlihat sangat runcing. Kemudian, energi potensial untuk berubah pada landform ini tinggi sehingga memiliki potensi yang besar untuk terjadinya longsor. Pada daerah Pusuk ini, batuannya masih berwarna gelap yang menjadi bahan induk pembentuk tanah. Karena warnanya gelap sehingga didominasi oleh unsur hara mikro. Unsur hara mikro yang tinggi ini menyebabkan tanaman di daerah Pusuk seperti pepohonan dan vegetasi tumbuh subur. Pada landform ini, gerakan air vertikalnya lebih besar dibandingkan gerakan horizontalnya, sehingga dapat kita lihat sungai pada daerah ini tajam dan berbentuk P. Kemudian pada titik lokasi kedua di daerah Pemenang. Pada daerah ini, dapat kita lihat tanaman yang tumbuh sangat subur dan hijau. Hal ini diakibatkan oleh erosi yang terjadi di daerah Pusuk sehingga deposit unsur haranya terbawa dan mengendap di daerah Pemenang ini. Hal ini yang menyebabkan tingkat kesuburan tanah pada daerah Pemenang sangat tinggi. Pada daerah Pemenang ini dapat kita lihat ada dua landform, yaitu landform pluvial dan landform tua. Pada landform pluvial ini terbentuk karena proses geomorfik yang disebabkan oleh energi eksogen yaitu air hujan, sehingga erosi di daerah Pusuk dan membentuk landform pluvial. Hal ini dibuktikan dengan bentuk aliran sungainya berbentuk lateral. Selanjutnya, landform tua yang dicirikan dengan bentuk bukit yang landai dan energi potensial untuk berubahnya sangat rendah. Pada landform tua yang kita lihat, tanaman tumbuh sangat jarang karena tanahnya yang sangat gersang dan warnanya pucat. Hal ini menunjukkan kandungan bahan organik dan unsur hara yang terkandung sangat rendah, sehingga kesuburan tanahnya juga rendah. Kemudian kita beralih ke titik lokasi ketiga yaitu di Jembatan Gantung, Desa Jugil. Pada lokasi ketiga ini dapat dilihat bentuk lahan yang memiliki patahan-patahan yang dimana terjadi akibat dari adanya gempa tektonik. Lokasi ketiga ini tergolong sebagai bentuk landform struktural, yaitu terbentuk karena adanya proses endogen atau proses tektonik yang berupa pengangkatan, perlipatan, dan pergeseran. Dikatakan sebagai landform struktural dapat dilihat dari bentuk aliran sungainya yang mengikuti bentuk patahan yang terjadi akibat gempa tektonik, sehingga terbentuknya landform struktural tersebut. Dan titik lokasi terakhir yaitu di Lapangan Kayangan. Pada lokasi ini terlihat permukaannya yang sangat landai atau datar. Hal ini terjadi karena adanya energi vertikal yang sangat besar sehingga pada daerah ini tergolong landform sangat tua. Pada landform ini terlihat adanya bentuk bekas aliran sungai yang berbentuk vertikal, yang menunjukkan bahwa landform ini pernah muda karena seperti yang kita ketahui bahwa aliran sungai vertikal termasuk ciri-ciri dari landform muda. Pada daerah ini terdapat perbedaan permukaan lahan di mana terdiri dari dua jenis batuan lahan, yaitu jenis batuan vulkanik dan daerah di atasnya batuan kapur.
Hal ini terjadi karena erosi, sehingga terjadi perbedaan lapisan permukaan lahan pada daerah ini. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lempom terdiri dari dua, yaitu lempom muda dan lempom tua. Dikatakan lempom muda karena bentuk permukaannya yang runcing dan memiliki energi potensial untuk berubah masih sangat tinggi. Sedangkan pada lempom tua, bentuk permukaannya yang landai dan energi potensial untuk berubahnya sangat rendah. Bentuk permukaan bumi sewaktu-waktu pasti akan berubah tergantung proses geomorfiknya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.